sehat, salam properti. Hari ini saya lagi ngobrol nih dengan marketing associate dari Century 21 Prioritas dengan Pak Royke, dengan Ibu Lisni. Pak Royke, apa kabar? Baik, super. Boleh dibuka udah aman. Bu Lisni? Ya. Dibuka aja. Oh, udah susah bukanya, diikat sama dia. Gimana kabarnya? Sehat banget. Sehat ya. Jadi teman-teman nih yang nonton YouTube-nya Century 21 Prioritas, kita di bulan Juli kemarin kita ada closing dan kita udah berapi ya, udah settle di bulan Agustus harusnya, tapi kita ada sedikit kendala di bulan September. Kita udah clear dan mereka berdua udah dapat komisi, udah senang-senang ya. Cuma ada beberapa hal yang kita mau diskusikan dengan Pak Royke. Pak Royke itu sebagai agent listing dan Ibu Lisni sebagai agent selling gitu. Nah, ini transaksinya unik dan menarik. Kita mau sharing ke mereka. Ya, ini salah satu transaksi kita yang beralamat di Rawamangun, Jakarta Timur dengan harga transaksinya 2,6 miliar. Cuma di tengah-tengah jalan harganya jadi turun nih 2,55. Nah, ini kesepakatan dua belah pihak sih, antara pemilik dan penjual. Cuma saya mau tanya nih sebagai agent listing ini ke Pak Royke. Gimana tuh Pak Royke ceritanya tuh? Ibu sih dibuka juga dong spesernya gede. Boleh diginiin juga? Nah, digitu boleh. Ini bebas ini Mas. Ya, memang kasus ini cukup unik karena sebenarnya pas waktu closing itu saya juga baru tahu bahwa beliau sudah pindah ke luar kota. Jadi ketika proses deal-dealan awal sepakat di 2,6 itu proses melalui Zoom Pak ya. Jadi ya ini unik sekali karena memang kejadiannya di masa pandemik dan memang banyak sekali, jadi supaya teman-teman memperhatikan bahwa bisa saja sih closing untuk dengan jarak yang satu di sini, yang satu di sana dengan propertinya di sini. Namun memang banyak kendala, terutama kendala komunikasi, jadi tidak mulus ya sampai dengan hari H bahkan. Jadi ketika sudah mau AJB itu masih ada belum kesepahaman satu hal. Jadi kami harus ada jeda waktu di AJB itu untuk saya ngomong dengan owner saya, terus setelah berbicara panjang lebar dan akhirnya memang closing juga gitu. Katanya sempat keluar tadi gara-gara nilai sekian rupiah nggak jadi ya? Iya, itu supaya teman-teman pahami bahwa bukan nilai duit ya sebenarnya. Mungkin ada owner-owner tertentu atau mungkin buyer dengan nominal yang sebenarnya receh lah ya kalau istilah sekarang itu. Mestinya masa hanya dengan 10 juta terus menggagalkan transaksi 2,550 itu kan sungguh sesuatu yang absurd ya. Mestinya sih tidak ada masalah ya, tapi itu bisa jadi masalah ya untuk gitu ya. Supaya teman-teman yang lainnya ya, bahwa itu bisa jadi masalah bahkan menggagalkan transaksi kalau tidak dihandle dengan baik. Oke. Terima kasih juga Century Prioritas sudah membekali waktu itu dengan kami dengan berbagai macam case yang ada di sini, jadi akhirnya kami bisa menghandle dengan baik. Terima kasih banyak. Jadi kalau di sistem di Century 21 itu kan ada namanya agent listing, ada agent selling. Nah kebetulan Pak Royke itu memegang agent listing. Jadi listing itu pemilik properti ownernya. Nah kebetulan si ownernya itu adanya nggak di Jakarta, ada di luar kota. Jadi untuk memfasilitasinya kita pakai Zoom dan beliau juga masih ada outstanding di salah satu bank nasional di Indonesia ya. Nah komunikasi itu mungkin yang tadi Pak Royke bilang agak sedikit terkendala karena mungkin jarak ya. Jadi ada beberapa miss yang mungkin penyampaiannya tidak cocok dengan keinginan. Akhirnya di hari H pas mau transaksi ada hal-hal yang memang yang membuat kita tuh sebenarnya bukan prinsip ya, receh. Tapi karena jadi sesuatu menyangkut apa prestis seseorang, mungkin jadi hal seperti itu. Tapi puji Tuhan alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah kita kembali lagi ke agent listingnya, ke agent sellingnya. Jadi agent selling itu orang yang mau beli. Nah orang yang mau beli ini salah satu saya sebut ini salah satu dokter yang baik banget ya.
dari awal tuh dia legowo banget, dari awal tuh dia tuh baik banget. Jadi dilayani dengan salah satu agent selling kita dengan Ibu Lisni. Mungkin kita coba lihat dari sisi sebagai agent selling ya, sebagai yang punya buyer dengan Ibu Lisni bisa cerita tentang buyer tersebut. Nih Ibu Lisni, coba Bu Lisni cerita tuh. Awalnya beliau waktu datang melihat rumah tersebut, dia memang udah suka, tapi beliau punya beberapa pilihan rumah. Ada 5 pilihan yang semuanya menurut beliau itu dekat dengan kantor dan bagus-bagus rumahnya. Saya karena tahu bahwa beliau memiliki, buyer saya memiliki beberapa pilihan, dan akhirnya saya tidak menyerah untuk follow up beliau. Saya 2 hari sekali saya follow up, saya tanyain, saya mempromosikan rumah yang saya tawarkan ini di Mustika 5. Saya memberikan yang terbaiknya, memberikan apa ya, dia dekat di sekolah-sekolah ternama, dekat kuliner, strategis, bebas banjir. Terus terang rumah ini tuh jalannya 1 mobil longgar. Jadi kalau satu mobil 1 bajai enggak ya? Enggak, 1 mobil longgar. Dan Satu mobil kebetulan 1 motor ya? dia punya 2 mobil dan besar-besar. Mobil besar. Hebatnya waktu pemegang kunci rumah ini, saya tuh udah frustasi waktu dia mau masuk. Saya udah frustasi, apalagi dia pertamanya tuh hari pertama datang nggak mau masukin mobil. Jadi saya frustasi berat. Ini gimana nih ya untuk dia tertarik gitu. Saya minta kerjasamanya dengan pemegang kunci. Intinya bisa closing itu gimana? Jadi diajarin cara masuknya, cara masuk mobilnya gitu. Jadi masuk ke dalam baru mundur, baru untuk masuk ke rumahnya tuh mundur. Dan waktu kami hitung pas 2 mobilnya gitu. Jadi itu sisi dari properti tersebut yang kurang, tapi kok si pembeli itu bisa mau walaupun kondisinya seperti itu. Jadi Ibu Lisni bisa sebagai sisi selling ya, sebagai yang membawa tuh bisa meyakinkannya seperti apa, dan yang saya tangkap tuh si pembelinya baik banget ya. Iya betul. Seperti apa bisa meyakinkan dia mau beli properti tersebut? Karena kebetulan dia juga memang anaknya sekolah di Rawamangun gitu. Dan saya mengangkat Rawamangunnya. Saya mengangkat rumah ini bahwa rumah ini bagus untuk tinggal. Karena aman, rumahnya juga nyaman kayak gitu. Dan semua fasilitas di Rawamangun itu, dan kota Rawamangun adalah kota yang hidup ya. Semuanya jadi ada di sana. Dan itulah membuat dia tertarik. Jadi ternyata agent selling itu bisa meyakinkan si buyer bahwa lokasi yang dia beli itu memang bagus, prospek kedepannya investasi menjanjikan. Satu hal lagi, jika orang mau beli properti, ternyata salah satunya mempertimbangkan yaitu jarak antara rumah ke sekolahan, mungkin rumah ke tempat dia punya aktivitas kerja, mungkin rumah ke tempat dia punya sesuatu yang akses tol salah satunya. Ini yang poin-poin yang perlu mungkin teman-teman broker properti atau teman-teman properti yang lihat link YouTube-nya Century 21 nih, kedua orang ini, satu si Lisni sebagai agent selling ya, dia meyakinkan ke bayarnya, kedua Royke sebagai agent listingnya juga bisa meyakinkan si buyer bahwa ini pembeli serius. Tapi di perjalanan itu yang tadi bilang ya, banyak hal komunikasi yang saling beribet itu, tapi alhamdulillah puji Tuhan akhirnya menjadi rezeki buat mereka berdua. Dan satu hal lagi, komisinya udah mereka terima nih, mereka udah happy di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Ternyata broker properti bisa jualan juga loh, bisa menghasilkan juga loh, gitu loh. Kasih tips dikit dong yang nonton video ini untuk gabung ke sini deh, bisa join gabung. Teman-teman, properti ini dari zaman dahulu sampai sekarang tuh kebutuhan primer dari manusia. Jadi pasti akan dicari, walaupun nanti 10 tahun akan datang krisis berat sebagaimanapun ya. Pandemik sekarang pun ini di kantor kami sudah berapa bulan ini malah puluhan rumah yang closing, dan itu membuktikan bahwa pilihan kami ini tidak salah. Asik. Jadi bergabunglah bersama kami dan rasakan sendiri manfaat dan nikmatnya. Bagi Anda yang mau join dan keluarga Anda pasti merasakannya juga. Ya, untuk angkatan milenial, pekerjaan ini sangat menjanjikan, sangat memberikan kita income yang tinggi.
asal ada kemauan di situ pasti jalan, pasti ada jalan. Dan percayalah, pekerjaan ini tidak menyulitkan. Pekerjaan ini mudah kalau kita mau memberikan hati kita, perhatian kita untuk properti. Salam. Jadi dibilang ini waktunya enak, fleksibel, penghasilannya juga unlimited, bisa buat milenial, buat baby boomer, buat kolonial, buat siapa aja. Jadi di industri ini tadi dibilang teman saya juga Royke, tidak ada anda matinya ya. Jadi pengalaman closing, transaksi kita akan sharing lagi di YouTube dari Century 21 Prioritas. Buat teman-teman, jika ada mau gabung silahkan inbox, silahkan WhatsApp ke nomor tadi yang kami berikan di link deskripsinya. Terakhir kita salam Century 21 ya. Century 21, smarter, bolder.